Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nano Machine chapter 258. Di sini ya, seperti biasa kita kira melihat juga kan ya, inti dari si naga tersebut, yang dimana naga tersebut ternyata bisa bergenerasi sehingga menyerang. Jadi dibunuh pun, palanya pun dihancurin pun, dia tetap bisa bergenerasi kan. Untungnya si MC ini bisa menyadari guys ya, beda sama yang di Mulrim itu, dia telat menyadari karena langsung dibantai habis. Nah, jadi ternyata naga ini ya, atau kura ini bisa menyembunyikan intinya. Pantas ya cuma ada dua kepala naga, ternyata satu kepalanya lagi sembunyi karena dia tahu guys, kalau satunya lagi dikalahin semua juga bakal mati, terbunuh. Nah, untungnya MC punya nano ya guys ya. Jadi teknologi nano ini bisa mencari inti dari si naga tersebut. Dan ternyata inti dari tersebut tuh nggak ada di dua kepala naga ini guys yang bergenerasi, tapi ngumpet ya, kayak di kepala utamanya yang terletak di bawah tanah. Nah, di tanah ini dia menyimpan. Jadi kalau kepalanya si asli itu dihancurin, nah berarti dia nggak akan bisa bergenerasi lagi guys. Sisa kepalanya, nah, entah gua juga nggak tahu juga apakah langsung mati semua atau malah hanya mematikan atau menonaktifkan generasinya. Generasi apa ya, bergenerasi. Jadi bergenerasi. Oke. Nah, di sini ternyata yang kepala bawahnya itu kalau gue lihat dia berwarna merah, berarti listriknya itu listrik merah kali ya, bukan listrik yang putih atau kuning. Tapi di sini MC menemukan kalau si naganya ini lagi kayak marah, kayak ngamuk. Gue juga nggak tahu kenapa, apakah di dalam itu terjadi ada sebuah tetua dari sekte demonik yang entah itu sedang menghajar atau menyegel ya, kita juga nggak tahu guys. Apakah si naga ini punya luka habis bertarungan melawan si tetua tersebut yang dari sekte demonik, juga kita belum tahu. Nah, di sini kemungkinan si MC ini kan udah tahu nih cara ngebunuh si naga ini ya, yang pasti sangat mudah lah untuk MC membunuh kepala naga lainnya karena dia udah tahu kelemahannya. Dan MC pun udah bisa menyerap kekuatan dari si naga. Jadi kekuatannya itu diserap, habis itu dibalikin lagi dengan beratus-ratus %. Tapi nggak bisa disimpan lama-lama ya, karena output penyimpanannya itu cuman paling 100%. Dan ini kekuatannya ini, serapannya ini menjadi 15%, bisa jebol guys. Makanya ada efek samping ketika si MC ngeluarin api Susano-nya sendiri ya, kita sebut api Susano ya guys ya, karena emang bener sih api hitamnya itu kayak apinya Sasuke guys kalau gue lihat ya. Ya bedanya ya Sasuke nggak bisa nyerap kekuatan lawan, nah, sedangkan si MC ini bisa karena mungkin bantuan dari alat nano ya kan. Nah, dengan cepatnya si MC ini langsung ngejar ya, kayaknya itu letaknya itu di bawah kerajaan utara yang posisinya mungkin penting ya. Tapi di sini gue juga heran kenapa bisanya si siapa tuh, gue heran kenapa bisa-bisanya MC naga ini bisa berpisah gitu ya kepalanya. Berarti kepalanya ini manjang gak sih jatuhnya, bisa elastis itu ya, bisa memanjangkan lehernya atau palanya. Buktinya jarak dari pala satu ke satu lagi tuh jauh-jauh guys, sedangkan kan dia nyambung aslinya, jadi satu tubuh, harusnya berdekatan ya, tapi ini kayak jauh banget jaraknya. Dia ngumpetnya jauh gitu, sengaja banget. Yang satu kemana, yang sama, apa karena untuk ukuran tubuhnya yang besar ya, badan yang besar, makanya bagi dia tuh jarak, cuman yang dibilang manusia itu sebenarnya cuman dekat bagi dia, itu yang nggak tahu ya. Di sini anggota Mulrim seperti bakal putus asa guys, karena bingung ya, percuma. Jadi dia mau ngebunuh berkali-kali pun, mau menghancurkan kepalanya berkali-kali pun, ya nggak ada habisnya guys, tetap bisa hidup lagi ya.
itu pun dia untuk ngebunuh untuk memutuskan palanya itu perlu 100% perlu banyak pengorbanan. Dia juga udah banyak bonyok juga kan. Jadi kemungkinan sih menurut gue dia udah nggak bisa lagi ngelawan si naga ini. Ya paling disaraninnya ke MC guys. Harapan satu-satunya mereka ya biar si MC itu bisa ngancurin inti dari si para naga ini, sehingga si naga ini nggak akan bisa bergenerasi lagi ya, nggak bisa lagi memulihkan diri, atau nggak bisa lagi ya, kali aja setelah intinya hancur si naga-naga ini bakalan langsung mati guys, tanpa harus dibunuh ya. Mungkin itu inti jantungnya juga, kita nggak ada yang tahu. Seharusnya sih jantungnya kalau jantungnya ditaruh di badan bisa diserang kapan aja ya. Mungkin alasannya kenapa si naga ini nyimpan intinya di pala satunya ya, atau pala utama ya, mungkin karena takutnya gini guys, nanti orang-orang yang udah mengetahui penyebab dari generasi siapa tuh bergenerasi, siapa ya tuh iya, pemulihannya itu dari si inti tersebut ya, bisa-bisa lawan bakalan nyari si intinya itu. Nah kalau ketemunya di badannya kan sama aja nggak bisa ngelawan nggak sih kalau badannya. Nah kalau ini kan palanya langsung ya, palanya langsung itu, jadi kalau MC mau ngebunuh pun harus ngalahin si palanya dulu, atau ngebantai palanya dulu, mesanain palanya sampai ke akar-akar, sampai ke ya si siapa tuh non inti-intinya guys. Jadi dia tuh nggak kayak apa namanya ya, nggak harus bersusah-susah payah lagi kalau intinya berada di badannya ya. Makanya si MC ini bakalan ngeluarin si naga ini dari tanah, atau mungkin si MC ini sendiri masuk ke dalam tanah guys, kalau itu pun kalau dalam ya. Nah kalau nggak dalam ya mungkin sama MC dikeluarin aja untuk ke permukaan. Nah letaknya ini kayaknya si naga ini berada di goa yang dia disegel guys ya, dia ngumpet di situ sih kalau gue lihat. Dia ngumpet di tempat dia disegel. Harusnya sih bisa lah sama MC dikatasin atau dimunculin ya dengan teknik dia tuh. Oke, mungkin cukup sampai sini. Bisa gue kasih tau kalian bisa belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, ilustrasi di playlist YouTube gua. Di situ juga gue ngajarin gimana caranya menghasilkan uang dari skill ini. Bisa untuk kerja remote, freelance, atau bisa kerja di kantor. Nah, pokoknya terima kasih juga ya untuk kalian yang udah nonton video gua. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di next video.